Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tiba pada saat ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah Jumat Agung, di mana lewat momen penyaliban, kematian Kristus di kayu salib, kita dimungkinkan diberikan anugerah untuk memperoleh sebuah keselamatan di dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini. Kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan dan meninggikan Dia. Karena oleh anugerahnya, oleh karena kasih-Nya, kita mendapatkan pengampunan dosa. Karena Yesus yang sudah mengorbankan segalanya untuk engkau dan saya yang berharga di mata Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kau baik Tuhan, Engkau mulia, Engkau besar, Yesus. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Tiada yang lain saat ini. Hanya Engkau Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Terima kasih, oh, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari katakan, belum pernah ada kasih di dunia, oh, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu.
takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesusku, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Yesus, karena salib-Mu Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan, untuk kebaikanku Yesus. Kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Mari sembah dan muliakan Dia, mari agungkan dan tinggikan Dia. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau begitu baik di dalam hidupku Yesus. Karya-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau layak diagungkan selamanya. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu besar dalam kehidupan kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar
Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau kagumi. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan memperkatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 1, 2, dan 3. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari siapkan hati dan pikiran kita pada saat ini. Jikalau firman Tuhan hari ini dapat kita dengar, kita renungkan, itu karena anugerah Tuhan selalu ada dan setia dalam kehidupan kita. Menuntun setiap kita untuk mengerti setiap kehendak Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup
hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku katakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, dan jiwaku hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Seperti pujian yang kami ucapkan Tuhan, karena salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami kuat ya Tuhan. Kematian-Mu di kayu salib memenangkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Saat ini adalah saat yang menyenangkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan siapkan hati kami. Kiranya hati kami seperti tanah yang subur, yang menyambut benih-benih yang baik dari firman-Mu. Mari Tuhan, bimbing kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau taat, kami mau tunduk akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan menjadi kekuatan yang baru bagi kami jemaat-Mu, menjadi penghiburan buat kami yang susah, yang lemah, kan kami dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan duduk diam menyambut firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan juga saudara yang stay at home. Kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan kepada kita. Di tengah-tengah situasi yang memang dapat kita katakan kurang kondusif, namun bukan berarti kita lewatkan begitu saja momentum yang indah di mana orang percaya di seluruh dunia memperingati apa yang dikenal dengan Jumat Agung. Sekalipun keadaan nampak tidak mendukung untuk orang percaya berada di satu tempat, berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Namun oleh anugerah Tuhan dengan berkembangnya teknologi, maka sangat mungkin sekalipun kita sedang berada di rumah, stay at home, bukan berarti kita akan kehilangan berkat bertalian dengan Jumat Agung. Mengutip sebuah kisah yang terjadi di sebuah negara, yang kemungkinan negara ini
dihuni atau tempat ini dihuni oleh para petani domba. Nah, kisah itu kurang lebih berbicara tentang seseorang yang sedang membetulkan gentengnya yang rusak. Sementara dia membetulkan gentengnya yang rusak itu, entah bagaimana dia kepleset dan jatuh dengan ketinggian yang cukup mengkhawatirkan. Mereka yang melihat seseorang yang jatuh ini, mungkin mereka berpikir karena di bawah itu ada banyak batu, benda-benda yang keras, pasti orang tersebut akan luka parah, bahkan tidak menutup kemungkinan meninggal. Tapi puji Tuhan, ketika orang itu jatuh pas di bawah, ada seekor domba lewat. Jadi orang tersebut jatuh di atas seekor domba, dan orang itu selamat, yang mati seekor domba. Ingatlah kita kepada 2000 tahun yang lalu, anak domba Allah menjadi korban agar setiap manusia memiliki kesempatan untuk tidak hidup dalam kebinasaan kekal. Karena korban Kristus di atas kayu salib menggambarkan dialah anak domba Allah, sebagaimana dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Maka ketika kita meresponi karya terbesar Allah, Yesus mati di atas kayu salib, maka saudaraku, manusia tidak ada lagi dalam ancaman kebinasaan. Asalkan manusia mau percaya dengan hatinya dan mau mengaku dengan mulutnya. Maka saya akan berkhotbah melalui Jumat Agung ini dengan sebuah topik, salib menjadi jaminan bahwa manusia tidak masuk neraka. Sekali lagi, salib Kristus adalah jaminan untuk manusia tidak binasa dalam kekekalan di api neraka. Saya akan bacakan firman Tuhan pada kesempatan ini. Diambil dari Markus pasal 15 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkan dia. Kata ini adalah kata yang sangat merugikan pribadi Yesus Kristus Tuhan. Namun memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi setiap manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka di sanalah manusia memiliki sebuah masalah yang sangat-sangat serius. Yaitu tidak saja manusia itu menanggung penderitaan sepanjang masa, namun manusia berada dalam suatu ancaman di mana mereka kelak akan masuk dalam penderitaan kekal selama-lamanya. Dosa telah membuat manusia harus terpisah dengan Allah. Padahal ketika manusia itu diciptakan, Allah menyediakan tempat yang sangat indah luar biasa dengan berbagai fasilitas yang mereka dapat nikmati. Ditempatkan manusia itu di sebuah tempat yang bernama Taman Eden. Di sana manusia menikmati hidup. Tapi ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka harus terusir keluar dari taman yang indah. Yang artinya mereka harus terpisah dengan Allah. Dan tidak mungkin untuk manusia bisa jumpa kembali dengan Allah
Walaupun manusia coba dengan berbagai daya mereka, upaya mereka, usaha mereka, sekuat apapun. Karena dosa telah membuat manusia terpisah dengan Allah. Coba saudara dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dosa menjadi sebuah hal yang sangat serius bagi makhluk yang bernama manusia. Dosa seharusnya manusia menanggung yang namanya kutuk. Manusia harus digantung di atas kayu salib. Namun saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudaraku, salah satu tujuan Tuhan Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk menanggung kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada manusia karena dosa. Makanya di sisi lain Alkitab berkata, Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita manusia, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita yang percaya, kita yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, dibenarkan oleh Allah. Saudara bisa catat, kalimat yang saya sebut tadi itu terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Bisa juga kita bandingkan dengan kitab Ulangan 21 ayat 22 sampai dengan 23. Di sana dikatakan, orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa membuat manusia sekaya apapun, sepintar apapun, sehebat apapun, menjadi tidak berarti karena akan berakhir di dalam penghukuman. Tidak sebentar, tetapi penghukuman untuk selama-lamanya. Allah mengutus putranya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia sebagai sebuah refleksi bahwa mari kita sadar bahwa betapa manusia sangat-sangat berharga, bernilai di mata Tuhan. Betapa Allah begitu peduli terhadap manusia. Allah tidak mau ada manusia itu binasa kekal. Oleh karenanya, Allah mengutus Yesus untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Agar apa? Agar di dalamnya Allah tidak melanggar hukum yang telah Dia buat. Karena setiap pelanggaran ada konsekuensi hukum. Pelanggaran hukum akan menerima akibat, yaitu mereka harus dihukum.
Allah telah membuat hukum. Dan Allah tidak melanggar hukum yang Dia buat. Bagaimana agar itu menjadi sinkron? Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dan kemudian menghukum manusia yang bernama Yesus. Sehingga di sana tidak ada pelanggaran hukum yang Allah buat sendiri. Allah datang jadi manusia, lalu menimpakan hukuman terkutuk itu kepada manusia yang diutus Allah. Yaitu tidak lain adalah putra tunggalnya. Dan ini Jumat Agung menjadi berita yang melegakan. Ini menjadi berita sukacita di tengah-tengah situasi dunia yang sedang mengalami kondisi yang tidak baik dengan hadirnya COVID-19. Namun ada berita baik yang datang lewat Jumat Agung ini, yaitu salib Kristus. Tadi song leader, para singer, para pemain musik mengalungkan pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Saudara, salib membuat manusia memiliki harapan untuk keluar dari ancaman hukuman kekal, untuk keluar dari kutuk. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian menyangkut salib Kristus tersebut. Yang pertama, salib Kristus, salib Yesus melenyapkan dosa manusia. Sekali lagi, salib Kristus membebaskan manusia dari dosa. Oleh salib Kristus, dosa dilenyapkan. Perhatikan ayat ini diambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat 13 dan ayat 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, maksudnya Yesus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Lanjut ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Salah satu perkataan Yesus yang melegakan di atas kayu salib adalah apa? Sudah selesai. Itulah karya terbesar ilahi untuk manusia. Sudah selesai. Pekerjaan kuasa dosa telah dipakukannya di atas kayu salib. Dan bagi mereka yang dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, mereka mengalami kemenangan yang kilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Tidak ada berita yang lebih menakjubkan, yang menjamin suatu kelegaan daripada berita engkau telah dibebaskan. Dosa pada dirimu telah ditiadakan melalui karya Kristus di atas kayu salib. Dengan kalimat, it is finished. Sudah selesai. Dosamu sudah aku tanggung. Sebagaimana Yesaya berkata, baiklah mari kita berperkara.
Sekalipun dosamu merah seperti kain karmisi. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba. Aku Tuhan melepaskanmu, membebaskanmu, mengubahnya menjadi putih. Seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Yang tadinya lebih merah dari baju yang kupakai. Tapi Dia Allah dapat mengubah itu menjadi putih. Melalui apa? Melalui salib Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Awal mula manusia indah menikmati hidup. Namun ketika manusia melakukan pelanggaran di Taman Eden, itu sebuah tragedi yang terbesar. Dan surat Roma berkata, di dalam Roma pasal 3 ayat 23, upah dosa, ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita bandingkan dengan Roma 6 ayat 23. Karena manusia sudah berbuat dosa, tidak ada lagi kemuliaan Allah pada manusia karena dosa. Sakinah glory sudah lenyap. Dan inilah yang harus manusia tanggung, yaitu sebab upah dosa ialah maut. Oleh dosa manusia berjalan menuju maut. Oleh dosa manusia tidak bisa keluar dari ancaman maut. Namun, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lewat salib, Tuhan lenyapkan, Tuhan bebaskan manusia dari dosa. Yang setuju boleh katakan amin. Dan manusia tidak lagi berada di dalam kuasa dosa. Karena ada satu hukum yang mengalahkan, hukum maut. Sebagaimana Paulus katakan dalam Roma pasal 6 itu, yaitu hukum yang bernama kasih karunia. Hukum kasih karunia itu dapat melenyapkan hukum maut oleh karena dosa. Makanya kalimat yang indah itu karena begitu besar. Only by grace. Hanya oleh kasih karunia dosa itu dilenyapkan. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Allah menyatakan kasih-Nya agar manusia boleh dikembalikan pada posisinya semula. Pada standar mula-mula manusia diciptakan. Serta tidak menerima kebinasaan, ya, untuk dihukum kekal selama-lamanya. Saudaraku, dosa di dalam bahasa asli dikenal dengan asli Yunani, maksud saya dikenal dengan istilah hamartia. Hamartia itu artinya tidak mencapai sasaran, atau sama juga dengan tidak memenuhi standar yang ditetapkan Allah. Apa standar yang ditetapkan Allah ketika manusia itu diciptakan di Taman Eden, ditempatkan mereka? Manusia punya standar Shekinah glory. Manusia itu masih perfect. Manusia punya kesempurnaan ilahi. Dan itu lenyap. Allah datang mengutus Kristus untuk memulihkan kembali manusia. Sebagaimana Matius pasal 5 ayat 48. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Orang berkata, apa mungkin kita bisa sempurna? Kalau orang ragu, itu wajar. Tetapi kalau ini perkataan Allah, saya sebagai hambanya tidak pernah meragukan bahwa apa yang Allah katakan itu sangat mungkin terjadi jika manusia mau masuk dalam proses ilahi setelah dia mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, melalui salib, maka
kita bisa lagi berjumpa dengan Allah. Lewat salib kita diperdamaikan oleh Allah. Kalau sudah damai berarti kita bisa ketemu Tuhan face to face. Ada lagu berkata, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Haleluya. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Betapa tidak kita sesama manusia ketika sedang berseteru, lalu kemudian ada yang memperdamaikan, mereka bisa berpelukan seperti Teletubbies. Artinya hal-hal masa lalu itu telah dilupakan. Wow, Allah mengampuni kita dan melupakan. Makanya ada kata-kata di dalam pujian sejauh timur dari barat. Dia tidak pernah ingat. Dia buang di tebing laut. Lalu refnya itu indah. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Saudaraku, tidak ada sebuah kegembiraan yang teramat sangat ketika manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Mari kita baca, saudaraku, beberapa ayat Efesus pasal yang kedua ayat 16. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi gini saudaraku, waktu dosa masuk dalam manusia, maka manusia itu menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Tapi Allah menyatakan kasih lagi-lagi saudaraku lewat Kristus yang mau mati di atas kayu salib. Dan olehnya kata Rasul Paul ketika dia tulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus, dia katakan dengan salib Kristus Yesus, maka perseteruan itu dilenyapkan. Lalu kemudian manusia diperdamaikan dengan Allah Bapa. Coba kita melihat juga Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-20. Surat Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dan oleh Dialah yang mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah Kristus Yesus, oleh darah salib Kristus, oleh salib darah Kristus mengucur dengan deras sampai habis. Maka ketika Yesus itu ditombak, karena darah habis yang keluar air, agar manusia benar-benar diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, kita yang telah diperdamaikan dengan Tuhan Allah, dengan Bapa, kita juga harus mau hidup berdamai dengan sesama kita. Jangan ada perseteruan. Sebab Alkitab berkata di dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikian juga di dalam Markus pasal ke-9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain.
Jadi salib Kristus mengingatkan bukan saja kita diperdamaikan dengan Allah, tapi kita juga mau berdamai dengan manusia. Untuk tidak menyimpan kepahitan, untuk tidak menyimpan kesalahan, tapi kita juga harus bisa mengampuni dan melupakan. Yang setuju katakan amin. Hidup dalam keindahan ketika kita mau didamaikan, kita mau berdamai, kita mau mengampuni, dan kita mau melupakan. Sebab Tuhan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Tidak stop sampai di situ, tapi Tuhan melupakannya. Dia ampuni dan dia lupakan. Dan yang ketiga, ini menjadi poin terakhir, sebab jangan banyak-banyak, karena lebih banyak lupanya. Oleh karena itu saya hanya sampaikan yang ketiga, melalui salib tersedia berkat bagi kita. Dan melalui salib tersedia mujizat juga bagi kita. Saudara, kalau kita membaca dalam Galatia pasal 13, pasal 3 maksud saya, ayat 13 dan ayat 14. Coba kita lihat di sana, dari kata kutuk itu berubah menjadi berkat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadikan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Demikian ayat 14 katakan, setelah itu Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham. Allah menjanjikan berkat bagi manusia melalui Bapa Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, termasuk kepada kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dan coba kita juga melihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Lewat salib kita terima berkat, lewat salib kita alami mujizat. Dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita terima kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya, saudara yang sedang menyaksikan ini, percaya bahwa mujizat masih terjadi. Yang sudah katakan amin. Yesus Allah tidak berubah, dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia masih membuat mujizat, percaya mujizat masih terjadi. Yang setuju katakan amin. Oleh bilur-bilur engkau terima berkat. Oleh kayu salib engkau terima berkat daripada Abraham. Sebagai ayat yang terakhir, mari saudaraku, kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 19. Markus pasal 16 ayat 17 ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan para pengkhotbah. Tapi perhatikan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Percayakan Yesus yang mati di atas kayu salib. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lanjut. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dan orang itu akan sembuh. Mujizat Allah itu nyata. Mujizat masih berlangsung. Selama bumi masih berputar, Allah hadir di bumi. Kehadiran Allah memberikan berita baik buat kita di Jumat Agung ini. Salib menghadirkan mujizat. Salib menghadirkan berkat. Oleh karenanya, jangan keraskan hatimu Bapak Ibu. Engkau yang dengar firman Tuhan ini, ayo come on, buka hatimu, percaya kepada Dia, dan aku Dia. Katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mau jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat hidupku.
Agar ketika aku tinggalkan dunia ini, aku tidak dihukum dalam kekekalan api neraka jahanam itu. Tapi aku tinggal bersama dengan Engkau seperti Engkau katakan. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat tersedia, aku akan datang dan kembali untuk mengambil engkau, menjemput engkau, agar di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian melalui ibadah Jumat Agung di bulan April tahun 2020. Shalom. Amin. Kita akan angkat pujian. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, aku hidup. Karena salibmu, aku menang. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa. Yakinlah baik engkau yang di sini maupun engkau yang stay at home. Engkau yang sedang menghadapi berbagai masalah. Tuhan berkata, jangan takut. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ketika Tuhan menyatakan kuasanya, maka sesuatu dapat terjadi. Bapa di surga, hamba datang kepadamu. Hamba berdoa untuk setiap perkataan firman yang sudah disampaikan. Biar itu melakukan terobosan bagi setiap hidup mereka yang mendengar. Terjadi sesuatu, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang bermasalah, terjadi terobosan. Terima mujizat dalam nama Yesus. Meteraikan segala firman kebenaran. Jadikanlah itu bekal bagi kami untuk melewati hari-hari kami ke depan. Di tengah masa yang menghimpit, kesulitan yang menghadang, bersama Yesus yang telah mati di atas kayu salib, membuat semuanya itu menjadi indah. Karena di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang tetap cinta dan mengasihi Kristus. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati semua mereka yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang menikmati suara Allah lewat berita bertalian dengan Jumat Agung ini. Jamahan-Mu melenyapkan berbagai ketakutan. Jamahan-Mu melenyapkan berbagai kepanikan. Jamahan-Mu memberikan kelegaan. Jamahan-Mu memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji akan nama Engkau dari kekal sampai kekal. Menaikkan doa ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa kami dalam kerajaan surga, tidak ada henti-hentinya Tuhan bagi kami umat percaya, gereja-Mu, untuk selalu datang sujud menyembah Tuhan di dalam permohonan syafaat kami kepadamu ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha mendengar, maha pengasih, yang penuh dengan anugerah di dalam kehidupan kami. Tuhan, jikalau firman-Mu sudah menguatkan kami, sudah membuat kami mendapatkan kepastian di dalam Kristus, kami percaya Tuhan, bahwa setiap doa kami, setiap permohonan kami, ketika kami naikkan kepadamu Tuhan, yang pastinya kami aminkan Tuhan, jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyafaat Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami hanya minta belas kasihan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau Tuhan, bermurah hati, bermurah kasih Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap orang, setiap kami pemimpin-pemimpin Tuhan yang hadir Tuhan di tengah bangsa dan negara ini, Engkau berikan kami kebijaksanaan, hikmat yang berasal daripada Tuhan, supaya kami Tuhan jadi alat kepanjangan tangan Tuhan, dapat membuat suasana yang semakin hari semakin kondusif seharusnya Tuhan, bukan semakin mencekam, bukan semakin menimbulkan ketakutan, tetapi biarlah Tuhan Kau pakai kami, anak-anak-Mu, biar Tuhan tolong kami, supaya kami dapat membuat ketenangan lewat setiap permohonan doa kami bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, untuk setiap orang yang sudah sembuh dari virus corona ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memakai para tim medis, dan kami yakin Tuhan, semua bekerja hanya karena oleh anugerah Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, tidak akan pernah Tuhan masalah yang kami terima, masalah di depan kami akan melebihi dari kekuatan kami. Kami berdoa Tuhan, sekiranya Tuhan, gereja, tim medis, para tentara, polisi, semua Tuhan yang terlibat untuk mengamankan Tuhan, menolong bangsa ini. Setiap kami Tuhan dapat bersinergi tanpa mementingkan diri kami pribadi, tetapi bersatu padu Tuhan untuk dapat memberikan kenyamanan dan pertolongan bagi setiap kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Bethel Tabernacle, House of Miracle, yang ada di Kelapa Gading, yang ada di Bekasi Timur Tuhan. Di dalam pengembalaan Bapak Pendeta Nol di Luntungan, biar kiranya Tuhan kami mendengar satu suara, kami tunduk pada satu suara, supaya kami Tuhan Yesus tetap berdiam diri. Dan kami yakin percaya juga Tuhan, Bapak Gembala kami pun akan mendoakan, akan selalu memantau keadaan jemaat Tuhan yang ada di Kelapa Gading dan juga di Bekasi. Dan pastinya kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan pastinya dimohonkan oleh Bapak Gembala kami, supaya jemaat Tuhan terhindar dari segala macam sakit penyakit, niat-niat orang jahat, dan juga malapetaka. Dan kami berdoa Tuhan, kesehatan, kekuatan bagi Bapak Gembala kami, yang terus berjuang berdoa buat kami, yang terus berjuang untuk memberikan kami Tuhan Yesus sebuah ketenangan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan, doa ini, syafaat ini naik kepadamu, dan Tuhan mendengarnya, dan Tuhan menjawabnya, berkenan untuk menjawabnya. Demikian Tuhan doa ini, biar kiranya Tuhan kami dapat menyempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya saudaraku, mari bersama kita arahkan segenap hati, pikiran dan hidup kita kepada Tuhan Allah sumber segala berkat. Daripadanya lah mengalir berkat untuk kita sekalian. Oleh karenanya dengan iman terimalah berkat tersebut. Anugerah dari Allah Bapa kita di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, penyertaan, perlindungan, pembelaan daripada Allah Roh Kudus menjadi berkat
yang sempurna bagi kita sekalian. Sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya. Bahkan berkat-Nya ini berlangsung hingga kekal selama-lamanya. Sambut dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.